Kafir sosial berkisah. Geliat kota ini tak pernah berhenti sepi. Hanya aku yang terdiam di sini bagai telah mati. Sebagai kota penghasil sayur mayur dan buah, kelebihan berbelanja di kota ini adalah saat membeli dua hasil alam itu. Demikian kurasai. Sedang harga ikan tawar khususnya ataupun ikan laut sudah pasti tak ada yang bisa dibeli dengan dompet tipis berkerut. Kota di lereng pegunungan ini sangat jauh dari nelayan dan petambak ikan. Tak seperti di kota asalku tentunya. Pagi menginjak siang, aku diajak kawan memborong stok sayur mayur, bumbu-bumbu masak, ikan asin dan sebagainya. Dan sudah pasti tahu dan tempe yang kubeli rutin. Kawan mewakir motornya seraya ia berkata, "Mas, kita belanja sayuran di sini aja ya." Lantas ia turun setelah memasang kuda-kuda motornya. Aku mengikuti langkah kaki ia menuju kios sayur mayur yang lengkap langganan kami berdua. Di sana ada ibu tua yang telah berjaga menunggu para pelanggan-pelanggannya datang. Sang kawan nampak sudah akrab sekali dengan emak-emak tua pedagang sayur itu, dan bahkan selalu dilebihi tatkala sayur mayur yang ia buru mulai dipilih-pilihnya. Setahun ini demikianlah rutinitasku. Pergi ke pasar, memasak sendiri, makan bersama kawan sepersunyian, baca buku, ibadah, menyeduh kopi, hataman film, dan sesekali kelaparan. Kuliah, dunia aktivis, proyek politik, pekerjaan trainer, sumber daya manusia, tiba-tiba kutinggalkan begitu saja. Sesekali aku berjualan buku dan bunga di emperan jalan, sekedar menyambung nyawa di badan. Seolah kini aku rasai semakin ingin pergi ke dimensi lain, dimensi di mana aku sudah tak bernafsu lagi pada mimpi-mimpi dunia yang pernah kuingini. Perburuanku untuk wanita, harta, dan apalagi tahta, semua telah hilang dalam masa uzlah. Aku hanya melinglung pada ada dan tiada keinginan. Aku menjadi kafir sosial berbulan-bulan lamanya, melawan garis jalan manusia, tak mengikuti kodratku sebagai makhluk dunia yang harus bekerja dan membina keluarga di usiaku yang seperempat abad ini. Barangkali inilah hari-hariku yang sekarat, dan aku terkapar antara memikirkan jodoh dan mau kerja apa. Ingin sekali aku mulai menulis kembali, melanjutkan mimpi-mimpi kecilku, menulis buku, dan atau minimal menjadi jurnalis media. Namun siapa media kini yang mau menerima wartawan tanpa ijazah strata sepertiku? Ada sih, namun ia media online cap bodreks, kawan-kawan berkelakar yang sempat aku mendapat tawaran, yang mengajariku jadi jurnalis pemalak kapitalis dan koruptor beredar. Dari balik jendela kamar rumah uzlah, aku membaca luaran sana. Harus apa aku? Statusku sebagai pengangguran memberiku waktu luang untuk merenungi perjalanan hidup yang kupilih ini. Aku kerap sakit, meski itu hanya flu pegunungan, demam dan bersin-bersin tak karuan. Lantaran aku lebih suka berdiam di gua uzlah daripada sekedar melihat secercah cahaya dunia. Mungkin pula sakitku ini karena tak memiliki aktivitas otak dan motivasi melakukan apa-apa. Semoga Israel tak hendak hinggap ke pelaku dulu, hingga kutemukan solusi dari masa linglung pemberontakan ini. Sambil mencari selimut, aku kembali dari ruang tengah. Kawan-kawan sepersunyianku mulai tak kuasa menahan kantuknya, dan hanya aku kini di rumah uzlah yang masih terjaga. Tikus-tikus di atas plafon berlarian mengecek. Ku gerakkan jari jemariku melempar dengan semangatnya.
Mereka dengan sapu berbalas ledek berloncat-loncat di atas atap. Aku habiskan malam-malam banyak menulis puisi, meski sajak-sajak pongah itu berakhir di harddisk sosmed dan kertas putih. Kupandangi buku-buku rampokanku dari teman berserakan dan kian mengusam. Sekusam kamar rumah uzlahku yang berbohlam temaram, kamar yang menjadi surga kecil melindungiku saat ini. Aku tak tahu apakah masa depan yang akan kurangkai kembali terang. Intinya aku tulis puisi-puisi yang bersumber dari jiwa meratap sunyi. Suara tasbih tikus di atas sana kini telah berhenti lengang. Mereka mungkin butuh tidur jua sembari bertasbih di tengah malam. Tak ada lagi suara yang menggema di seantero ruangan rumah uzlah. Yang terisa kini hanya kelelangan alam realita. Ternyata sudah pukul 3 pagi. Berarti sudah 24 jam aku hanya bercinta dengan kesunyian hari. Tiba-tiba aku ingat petua Abah Yai tatkala diri ini masih nyantri. Waktu-waktu termakbul berdoa adalah di sepertiga malam. Merataplah pada Tuhan dalam semesta berwujud malammu. Bersujudlah di malam itu. Jangankan sholat malam, kini untuk sekedar sholat yang disunahkan kunut saja mulai langka ku tegakkan. Baiklah, akan kujaga mataku untuk bertahan hingga subuh tiba. Di kesunyian malam yang hening, aku berusaha kuat menggerakkan tubuh dekilku ke kamar mandi. Ku ambil wudhu, membasuh beberapa bagian tubuh. Ku basuh kepala yang menjadi rangka otakku yang congkak dan pongah. Ku paksa tubuh kurusku yang mulai lunglai menunaikan trilogi Qiyamul Lail, bertahajud, hajat, istikharah. Semoga lekas segera aku diperdekatkan pada asa karir dan jodoh. Dikala tasbih sepertiga malam ku dengungkan dalam relung hati yang terdalam. Ku rasai tiba-tiba seperti mendapat petunjuk dari Tuhan bahwa aku tak boleh larut menjadi kafir sosial. Putus asa adalah pintu kekufuran paling final. Ku mantapkan hati, aku harus terus mengabdikan diri pada apapun jua yang Ia anugerahkan padaku. Sebuah potensi. Drop out, pengangguran dan patah hati bukanlah menjadi penghalangku untuk bisa berkarya pada bangsa dan negeri. Hidup terasing seperti ini adalah peluang untukku menelurkan karya. Nyatanya banyak karya buku yang ditulis oleh para tokoh di masa pengasingan mereka. Bahkan ada beliau yang menulisnya dalam masa pembuangan di balik jeruji penjara. Indonesia menggugat, buah tangan Bung Karno yang mantap memantik semangat rakyat untuk menjebol imperialisme penjajah, membuka gerbang kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Beliau menuliskannya selama di kurungan penjara. Bung Hatta pun sama dengan bukunya Indonesia Merdeka. Ada pula buku Penjara ke Penjara, buah tangan Tan Malaka. Juga ada tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka. Dan ada karya termasyhur Bung Pram, Bumi Manusia. Angin malam semakin menyublim dingin lewat jendela. Mentari pagi mulai terbang dari persembunyiannya. Di pagi yang buta itu, aku kembali berdagang bunga di sebuah acara wisuda mahasiswa. Membahagiakan yang mereka purna studi meski aku belum pernah merasai. Merangkap berjualan buku-buku sejarah sesekali pada ia yang pembaca. Aku ridi di sekitar trotoar stan penjualan bungaku pagi ini. Ternaungi pepohonan rindang bersemi. Semilir angin sejuk menggerakkan dedaunan selubin, menjatuhkan daun-daun kecilnya yang mulai mengering. Angkutan kota berwarna biru tua hinggap dan pergi. Aku sejenak mengutik ponsel usangku berjualan online. Tatkala pembeli bunga sepi, rintik hujan tiba-tiba menghadang menyerang. Langkahku bersetor pada petani bunga. Aku dan kawan sejenak kami berteduh menunggu rintik langit reda. Betapa teduhnya hati meski hasil hari ini hanya cukup untuk sekedar mengopi. Sedemikian letih memang menyulam nafkah halal, mengejar asa di jalanan. Hujan sore itu adalah hujan bimbang, kusebut ia. Gerimis yang tak jelas antara semakin lebat ataupun mereda. Sang kawan mengajakku berlanjut saja. Ia takut telat dalam acara organisasinya.
Maka aku diajaknya melanjutkan perjalanan dengan memakai jas kelelawar. Jubah hujan siap sedia tatkala hujan menghadang. Kami pun kembali bergegas, seraya berdoa dengan lantang. Lanjutkan kawan, bismillah sobat. Kafir sosial berkisah lagi. Kupandangi pelangi di atas sana, di atas perbukitan mungil yang tertanam bungaan di lahan suburnya. Ladang nafkah petani bunga di kawasan hijau ini, pelangi itu menggambar langit yang indah menaungi kami. Ujian-ujian selama perjalanan kami berdua sungguh-sungguh kurasai kini berakhir indah. Di bawah temaram kabut gulita, kami melewati jalanan berkelok-kelok dan licin. Pohon-pohon berukuran besar dan nampak tua masih banyak tumbuh di antara jalanan kota ini, menambah suasana merinding saja. Apalagi jalan masih licin sabir terguyur hujan basah. Aku bagai memasuki dunia lain, sedang berada di dunia dongeng, dan kubayangkan sedang dibonceng kawanku mengendarai kuda, melajutnya agar segera sampai di tujuan. Dan bahkan sinar mentari pun minder untuk masuk kota ini. Tatkala aku di senja, kota bunga mulai menghilang. Di muara malam itulah ada secuil inspirasi hinggap di kepalaku. Kenapa aku tak menulis buku yang berbau sejarah saja? Selama ini aku gencar mengulik sejarah-sejarah manusia, dan bahkan aku berjualan buku-buku sejarah dari guru bijak saya. Kenapa hanya puisi-puisi tulisan tak jelas arah? Di tengah malam seusai seharian berdagang, namun target masih menghadang. Kurenungi kenapa literasi sejarah peradaban manusia masih sulit disuka. Aku pun iseng-iseng menggoreng aksara sepengetahuanku dengan cita rasa sejarah. Sekreatif mungkin aku berniat mengajak anak-anak muda menyelami sejarah kita sendiri, memasa depankan masa silam, tutur beliau. Seorang bijak seperti konstruksi cara berpikirku selama ini. Aku ingin sekali mengenali siapa leluhur muara peradaban manusia Indonesia ini. Benarkah leluhur kami adalah manusia purba, Homo erectus kah, seperti literatur arkeolog-arkeolog penjajah? Homo erectus arkaik di Sangiran yang disebut manusia purba tertua itu? Atau mereka adalah fosil-fosil dari Banuljan dan atau bangsa Nisnas yang disebutkan legenda makhluk penghuni bumi pertama-tama sebelum adanya manusia? Benarkah manusia itu evolusi dari kera, seperti kata Charles Darwin, ilmuwan Eropa? Lantas, apa hubungannya dengan fosil manusia purba yang banyak ditemukan di bumi Jawa ini? Peneliti UNESCO telah sepakat jika fosil manusia purba yang pernah diketemukan di dunia, umumnya mereka hidup di masa 1 hingga 2 juta tahun yang silam. Rata-rata mereka hidup pada masa 300.000 hingga 45.000 tahun sebelum Masehi, kawan. Fosil manusia purba termuda di Tulungagung, Homo sapiens wajakensis, umurnya 45.000 tahun sebelum Masehi. Belum pernah dijumpai fosil manusia purba yang hidup di masa setelah itu. Berarti Indonesia adalah pemilik fosil manusia purba tertua dan sekaligus termuda yang diketemukan di bumi. Seberapa tuanya Pulau Jawa ini sebenarnya? Pulau yang dikatakan paling wingit di negeri kami. Masa kepunahan semua jenis manusia purba terjadi sekitar 45.000 sebelum Masehi. Sedangkan Homo sapiens atau ras manusia dinyatakan hidup di bumi pada 20.000 tahun sebelum Masehi kami adanya ini. Jika memang benar, jika peradaban siapa dan makhluk apa pula di tanah Jawa yang pernah hidup pada era 45.000 sebelum Masehi hingga 20.000 tahun sebelum Masehi itu? Terjadilah jurang puluhan ribu tahun penjeda. Kalau memang demikian analisisnya, lantas apakah di masa itu dimulailah evolusi manusia purba menjadi manusia seperti teori Charles Darwin? Tak mungkinlah. Bukankah di salah satu ayat Al-Quran telah memberi penjelasan? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, seorang yang akan membuat kerusakan padanya?
dan saling menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lantas siapa sejatinya fosil-fosil manusia purba di negeri kami ini? Apakah fosil itu ada kaitannya dengan kaum yang dilenyapkan Allah Ta'ala sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama? Atau fosil itu sungguh kerangka Banul Jan yang pernah hidup di bumi kami? Kaum yang memiliki akal dan bentuk materi layaknya manusia, namun bentuk fisik mereka belum sempurna. Tapi dianugerahi kecerdasan berujung gemar berperang dan musnah oleh kegiatannya sendiri. Aku tak berani membenarkan, hanya bergeleng-geleng kepala. Di laut dalam kawasan Papua Indonesia ditemukan sebuah benteng bawah laut setinggi 1860 kali 2700 meter. Apakah itu dibangun oleh manusia atau oleh Banul Jan yang musnah? Di Pulau Jawa banyak relief-relief candi dan patung purba penuh dengan tanda tanya, semisal di Candi Ceto dan Candi Panataran, yang menggambarkan kehidupan makhluk penghuni negeri ini di masa silam. Ada peradaban manusia bersayap, berparuh, makhluk raksasa, dan kerdil, namun dilukiskan tengah saling membangun peradaban-peradaban modern di masa itu masing-masing. Apakah yang kita sebut manusia purba itu benar-benar hidupnya udik seperti yang kita kira selama ini, atau nyatanya mereka lebih mampu dari kita yang menyebut manusia modern? Kita terlanjur congkak menyatakan bahwa manusia purba itu hidupnya sangat primitif. Semua bukti fosil purba itu memberiku faedah bahwa sehebat apapun penciptaan teknologi materi yang pernah dibuat penduduk bumi, ternyata seketika dapat pula musnah, hancur lebur, punah, dan terkubur di laut berpalu, dan pula di perut bumi tak berdaya merenung. Pertanyaan besarku, apakah negeri yang kita tinggali ini adalah pernah menjadi negeri-negeri peradaban mereka, Banul Jan, bangsa Ninas, dan ia yang kita sebut manusia purba itu? Bolehlah jadi tesis kita bersama, tapi aku meyakini kita bukanlah turunan mereka ini. Tak cukup rela aku oleh mereka disebut turunan kera. Kenapa? Sudahkah Tuhan tahu baru-baru ini negeri kami digemparkan oleh penemuan artefak piramida di situs Gunung Padang yang diuji oleh arkeolog, umurnya sudah 25.000 tahun sebelum Masehi. Siapa leluhur manusia yang membangun itu? Apakah kisah peradaban Atlantis yang hilang dan tenggelam dan peradaban Lemuria yang pernah menghuni Tatar Sunda adalah mereka? Benarkah leluhur kami adalah induk dari segala peradaban? Bagaimana tak induk peradaban Mesopotamia yang dianggap sebagai peradaban tertua yang dibangun oleh bangsa Babylon Sumeria? Baru ada pada 10.000 tahun hingga 20.000 tahun sebelum Masehi keberadaan mereka. Wahai leluhur pertama Indonesia, seberapa tua sebenarnya umurmu? Namun ada pula sejarawan yang mengatakan bahwa leluhur kami adalah hasil migrasi etnis Melanesia Negrito dari daratan Afrika, datang kemari 70.000 tahun sebelum Masehi menurut mereka. Etnis Melasu Australia hingga pula ke Nusantara di era 20.000 tahun sebelum Masehi katakan. Dan di abad ke-1 sebelum Masehi terjadilah migrasi besar-besaran dari bangsa Dravida India dan bangsa Yunan Cina. Kabar keberadaan tanah surgawi di timur bumi memantik semua penghuni bumi ramai-ramai ingin hijrah ke bumi Jawi. Kemasyhuran bumi Jawi Dwipa memantik pula orang Yunani kuno, Bartolomeus atau Ptolemeus penjajah dari Alexandria Yunani kuno. Mengisahkan perjalanannya pernah sampai di negeri yang kaya raya di timur bumi. Negeri itu indah, ia sebut Argire, dan terletak di pulau Iabadiu atau pulau Jawa ini. Ada sebuah pulau. Atas bantuan orang India yang menemaninya, Ptolemeus sampailah ke ujung barat pulau Jawa. Ia mencatat telah melihat daerah yang mataharinya tidak pernah ingkar janji. Di pagi hari terbit dan sore hari tenggelam. Airnya mengalir sepanjang tahun dan pepohonannya tidak pernah beku dan mati. Udaranya tidak pernah panas maupun dingin, sangat berbeda dengan tempat asal mereka di Yunani sana. Namun Ptolemeus tak jadi bertinggal di sini. Orang India yang menemani dialah yang menetap di Nusantara. Lantas mengajak pemimpin bangsa Dravida itu melakukan migrasi besar-besaran di awal abad Masehi dan membuat koloni besar
seorang keturunan bangsa Dravida yang menikah dengan penduduk asli bernama Raja Kudungga, lantas merintis kerajaan Kutai seperti yang dikabarkan prasasti Yupa di Kalimantan sana. Catat, menikah dengan penduduk asli berarti sebelum ada migrasi penduduk bumi Dravida, India, Yunani dan sebagainya itu, leluhur kami telah membangun peradabannya di sini. Lantas siapa leluhur pertama manusia Indonesia sesungguhnya? Nabi Ibrahim di masa peradaban Mesopotamia kah? Nabi Nuh yang membawa 80 orang selamat dari air bah itu kah? Atau Nabi Idris yang pengajar muara tulis menulis dan aksara? Atau mungkin kita ini turunan tertinggal dari Nabi Sits putra Nabi Adam alaihissalam? Ada pula yang menyebutkan kalau leluhur pertama kami adalah Dahyang Semar, seperti hikayat naskah kuno kisahkan. Juga atau Aji Saka seperti tutur serat Jangka Jayabaya. Atau leluhur manusia Indonesia ini hasil perkawinan silang manusia dengan Banuljan, bangsa Nisnas itu. Hingga rata-rata sifat kami ini sulit untuk dibedakan. Kadang sungguh terasa manusia, kadang pula sangat melampaui sifat setan. Sungguh menggelitik untuk terus direnungkan dan untuk dipertanyakan ulang. Silahkan, asal tak saling merasa saling benar, paling benar dan merasa sok jagoan. Di pesantren ini aku ditempa. Masih teringat jelas, bertahun-tahun yang silam, aku bocah manis dan lugu, dibonceng ayahku dengan motor bututnya, mengembara kepadamu, pusat penempaan terspesialku. Wahai engkau, pesantren ilmu agama. Aku datang dan dipasrahkan pada kiai pemilik sejuta kelembutan. Seorang kiai bijak datang mendekapku. Berasal dari tanah haram, ia berkabar pernah bertahun-tahun menimba ilmu di sana. Menjadi khodim cicit baginda Nabi penerima wahyu. Dan aku pun mulai sore itu berkhidmat mendengar petuah-petuahnya. Hikayat masalnya diamanai pesantren, ia mulai berujar. Dulu aku ini ya sama seperti kalian, santri juga, tatkala masih diasuh oleh pendiri pesantren ini. Tahukah engkau siapa ia? Ia adalah kiai paling sabar dan teramat membekas di hati santri-santrinya. Di pesantren yang elok nan permai ini, ada ragam kerinduan yang terus ingin kubelai. Ku kenang tumpah darah penempaan agama, karakter, potensi, hingga komitmen kebangsaan. Pesantren, kawah candri di muka penempa lahir jua batin diriku yang pemalu dahulu. Pesantren kini semakin menua, dari sana lahir kader-kader penggerak agama dan bangsa. Ada musasar penempaan keilmuan Al-Quran yang mulia, yang kini bersemayam di otak dan kalbu sahaya. Artefak-artefak kenakalan bangun subuhku barangkali masih membekas di sini. Santrenku, engkau adalah manuskrip agung yang tak pernah terkuras habis tiada henti. Dalam pencarian apapun ilmu yang aku cari, engkau adalah warisan manusia-manusia alim dan berbudaya tinggi. Maukah suatu hari engkau menjengukku? Maaf, tentu aku yang masih untuk sekedar menjengukmu saja hingga kini masih harus dipaksa. Pesantrenku, paksalah saya ini untuk terus melihat pusaran keberkahanmu, melihat glodok-glodok kamar santri yang berhimpitan terbentengi alam hijau bambu dan daun pisang-pisang. Menaungi santri-santrimu yang menghafal nafu, sorof, tunggang langgang. Wahai pesantren, masihkah engkau menempuh jalan sunyi, mewakafkan diri di tengah gelora kepentingan? Apakah engkau masih sungguh ikhlas dan menikmati mengajar santri-santri lucumu di sana? Engkau ajarkan padaku yang lugu, agama, akhlak, budaya, adiluhung hingga seni semawat penuh gempita. Untukmu pesantrenku yang pernah menjadi guru kehidupanku, menjabatku sebagai karibmu, tetaplah teguh di jalan tamadunmu. Wahai majelis guru, menyemai asa dan berbagi ilmu agama. Dikala fajar menyingsing, kau ajari kami bersujud. Selepas subuh engkau ajak kami mengaji nahwu.
Meski kuakui aku sering tertidur saat ngaji, tatkala masuk waktu duha, kau ajak kami bersolat dan melatunkan rotib berjamaah. Dari pagi hingga sore engkau ajak aku berkreasi membaca, menulis, dan segala hal di madrasah. Menuju senja, kau ajarkan kami tartil Al-Quran dan qiraah. Tatkala di penghujung senja, kami berduyun-duyun kembali ke asrama. Dan selepas azan, kau ajarkan kami bersolawatan. Seusai maghrib, kau ajak kami wirtul latif. Dan lantas kami menghafal nadam-nadam tasrif. Selepas isya, kau ajak kami mengaji diniyah agama. Di malam-malam tertentu kau tempa aku belajar muhadharah, bacul masail, tibaan, dan tentu terfavoritku Kitabiah. Tatkala malam semakin larut, kau ajarkan aku jadwal tidur agar tak carut marut. Di hari Jumat liburmu pun kau masih tak lelah menempa kami. Kau ajak kami berziarah ke makbarah pendiri, Yasin dan tahlil pun bersemi. Kerja bakti, roan, bebersih, dan kami tutup dengan sepak bola sarung ala santri. Demikianlah kerinduanku padamu pesantren, bahwa setiap perjumpaan selalu akan ada perpisahan, di setiap permulaan selalu akan ada momentum pengakhiran, di tiap kelahiran selalu ada kematian, dan di setiap mulainya perkumpulan selalu saja ada perpecahan. Begitu pula perjumpaanku denganmu, duhai pesantrenku, karena hanya ia yang namanya terlantun di muara, kalimat muazin di masjid cungkupmu itulah yang tiada bermuasal dan tiada berakhir. Sedari kapanpun jua ia ada awal dan akhir. Karenamu Islam kuat terpondasi, dari lajur berliku arus globalisasi. Engkau pusat penempa masa depan generasi muda insan kamil, pelestari komitmen kebangsaan. Engkaulah pesantrenku, satu dari banyak pesantren di negeri kami tercinta. Teruslah menjadi pilar-pilar kedamaian bangsa Indonesia. Renungan siang. Jika banyak orang-orang membuat renungan malam, aku tidak termasuk padanya. Selama 7 tahun belakangan, tatkala aku dipinta menjadi pembicara dalam sebuah pelatihan, aku biasa membuat renungan siang. Seperti kala ini, kupacu bebek besiku semakin kencang, memburu waktu deadline yang tak boleh terbuang. Hawa kota ini semakin dingin mematikan. Gerimis masih saja tak mereda, nampak nun jauh di depan sana. Sorot lampu-lampu kendaraan berwarna sendu menari tajam bersama kabut hujan yang mulai tersibak hilang. Aku pun sampai. Seketika aku persiapkan kabel sound dan baterai laptopku. Kini duduk rapi para calon-calon penerus bangsa dan agama tepat di hadapan saya. Aku maju ke depan, kuhirup oksigen untuk melangkah lincah. Materi utama, icebreaker, dan game leadership cukup 1 jam kutunaikan. Lantas setengah terakhirnya biasanya aku isi dengan renungan-renungan. Dan inilah renungan siang itu. Silahkan tuan-tuan baca dengan cermat. Dan ikutilah apapun aliran kata yang keluar dari bibir saya. Bukan Anda, bukan akan saya hipnotis, bukan pula untuk menangis-nangis. Tuan-tuan hanya akan saya ajak untuk kembali rileks saja. Silahkan Anda duduk bersila, menundukkan kepala. Ayo silahkan. Letakkan tangan di atas paha dan taruhlah buku tuan tanpa ada memegangnya. Saya akan mengajak kau semua untuk sejenak berefleksi diri. Jika kebetulan Anda memiliki instrumen musik peneduh, silahkan Anda putar. Rasai keteduhan musik yang mengalun syahdu itu. Sejenak tundukkan kepala, hilangkan segala rasa sombong di dalam diri kita. Sejenak kita pejamkan mata, mengingat Allah Ta'ala dalam keinginan rasa. Kita kirimkan doa untuk orang tua kita di manapun beliau berada. Mari kita kirimi mereka surat Al-Fatihah, mereka yang dengan sabar telah membimbing kita selama ini. Silakan tuan-tuan, dimanapun engkau berada, sembari berdoa tariklah nafas gratis ini dari Allah.
Rapatkan dagu Anda semua ke leher dan pejamkan mata kalian rapat-rapat sembari ucapkan Allah, Allah, Allah. Di lubuk hati Anda, mari kita mulai. Sebutkan nama Tuhanmu, Tuhanmu, setiap agamamu, masing-masing terserah. Jika engkau Islam, sebutkan Allah. Hingga kesatuan bersamanya engkau rasai. Allah, Allah, Allah. Sebut keagungan Tuhanmu penuh keikhlasan, Tuhan-Tuhan. Dan selanjutnya, bayangkan Tuhan sedang berada di tempat hampa, atau pula tempat favorit Anda tatkala menyendiri di kala gundah, atau Tuhan sedang berada di alam barzah, gelap petang sendiri. Rasakan Tuhan sedang benar-benar sendiri saat ini. Yang engkau lihat kini hanyalah kekosongan, sendiri dan kesepian. Dan seolah di sanalah Tuhan kini tak bisa bergantung pada siapa-siapa lagi di dunia ini. Tak ada manusia fana di sini yang bisa membantu Tuhan. Hanya engkau dan Tuhanmu yang kekal abadi kini menemani. Tuhan yang kekuatannya tiada batas dan tak pernah lelah memberi. Bayangkan Tuhan sedang berada di hamparan padang savana hijau nan luas, yang hijau kemilauannya terang benderang penuh awan kemauan di atasnya. Angin bergemisir segar berdesis sepoi-sepoi, kucuran air menggemericik nan sejuk, dan hanya Tuhan sendirilah yang tengah berada di hamparan hijau itu. Mengingat fase perjalanan Tuhan selama hidup di bumi raya ini, nikmat-nikmat yang tiada hentinya, dapat makan, minum, melihat, bicara, mendengar, sehat, penuh harta, jabatan, karir, istri, suami, dan anak, serta berjuta nikmat-nikmat lainnya. Namun sedemikian lalainya kita mensyukurinya tiap detik. Maka tasbihkan Allah sebanyak Tuhan mendapatkan nikmat kelimpahan itu. Dan semakin Tuhan menyebut asma Allah, engkau rasai bahwa Allah benar-benar sedang melihat Tuhan yang termenung sendiri, menyesali bahwa selama sungguh dipenuhi dosa dalam hidup ini, yang kian terhitung lagi banyaknya. Saat Tuhan merasa diri ini hanyalah seonggok makhluk dosa, Tuhan menangis terseduh-sedah. Ampuni kami Gusti, balasan nikmat pemberian pada kami. Ternyata kami balas dengan bermiliar-miliar dosa. Saat balita kami telah bersuka membohongi orang tua, meminta saku ini itu beralasan untuk keperluan sekolah. Nyatanya saku itu kami gunakan untuk hura-hura. Kami masa bodoh melihat punggung mereka terkapar pada matahari tatkala mengemas nafkah. Di kala remaja kami semakin beringas tiada henti, berpacaran tiada batas, tak mau mengaji. Kami asik berangkulan, bahkan berciuman di remang-remang hingga larut malam. Astagfirullah. Tatkala dewasa kami sungguh semakin nista, mulai berani menengguk minuman keras, narkoba, bahkan berzina. Hingga kami mulai berkeluarga, kenakalan kami masih saja tiada hentinya. Kami masih lirik sana dan sini, belum puas kami bahkan memaki-maki orang-orang, istri, anak, tetangga, dan bahkan ayah dan ibu kami. Tatkala mereka tak ada di dunia, kami bentaki. Bahkan kami masih enggan mendekapnya ketika di depan mata. Kami lebih pentingkan pekerjaan kami, jabatan kami, dan kesenangan kami. Kami lupa nisan mereka dan lebih hafal klub dugem malam penuh gelora. Hingga detik ini kami baru menyadarinya. Allah, Gusti Tuhanku, tatkala Tuhan ingin mengais-ngais permohonan maaf, tiba-tiba padang savana yang hijau kemilau tadi ternyata dipenuhi udara yang tiba-tiba menjadi gelap. Udara segar yang tiba-tiba berubah menjadi sesak. Allah memperlihatkan segala kesalahanmu dengan temaram gulita itu. Tuhan tak kuasa membendung tangis sesenggukan penuh bahana. Angin di padang savana itu pun musnah, berganti hawa panas cipratan neraka. Gemericik air berganti kilatan lidah api. Tuhan pun hanyut dan tak bisa pergi, apalagi berdiri. Tak ada siapapun di sekeliling Tuhan mampu menolong. Tuhan semakin larut dalam suasana kepedihan. Hamparan sunyi gersang itu kini menahan badan Tuhan. Tubuh Tuhan bagai lengket di jurang kehinaan. Tuhan hanya bisa menunduk pilu, lemas, haus, panas, perih, bercampur
satu tiada henti lagi-lagi. Lelehan air mata Tuan mengucur dari kedua sudut kelopak mata. Langit yang cerah menjadi gulita oleh luapan dosa Tuan. Padang hijau berubah kering kemarau karena kecongkaan Tuan. Gemericik air hilang berganti jilatan petir membakar diri Tuan. Tuan merasa bukan Tuan lagi, engkau hanyalah hamba yang dipenuhi dosa. Udara tiba-tiba saja menyesakkan engkau seorang hamba. Bumi seolah ingin menahan tubuh engkau kembali terkubur dan tak kuasa berdiri. Engkau semakin merasa sendiri, menyesali kenapa selama ini sangat berani melupakan Allah, membohongi ibu, ayah, dan bahkan menantang mereka. Tuhan hanya bisa menangis dan terdiam bersimpuh kembali, menempelkan dahimu di atas debu. Kenapa tak ada seorang pun yang ku kenal mau merangkul dan menolong lirihmu sekala itu? Semakin engkau ingin memberontak pergi, semakin pula Allah memperlihatkan gumpalan keserakahan engkau selama ini. Merubah padang savana hijau itu memerah membara, seolah pijar cahaya semakin meredup gulita. Tatkala Tuhan bingung dan merasa tubuh Tuhan semakin luluh lantah, bumi tempat engkau bernaung itu tiba-tiba kian semakin gelap menghitam tanpa sepercik cahaya pun tersisa. Disitulah kemudian engkau berpikir bahwa diri ini hanyalah seonggok daging yang dapat seketika luluh lantah saat di puncak kegelapan. Engkau pun mulai berpasrah-pasrahnya. Engkau sekarat dalam ketidakkuasaan sebagai manusia, penuh penyesalan masa-masa silam yang engkau kini bisa lakukan dalam keterjebakan di padang gelap itu hanya berucap Allah, Allah, Allah. Engkau berusaha mengakui dosa-dosa tak terhingga jumlahnya, penuh ketulusan bahwa kami ini sungguh hanyalah hamba yang penuh dosa dan nista. Engkau adalah manusia yang penuh congkak dan kesombongan, menganggap Tuhan selama ini bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Dan semakin engkau mengakui segala kekhilafan sebagai Tuhan, seketika dari ujung pandangan mata engkau datanglah secercah cahaya bersiluet datang kepada engkau. Nampaknya bukan satu cahaya, ada dua titik cahaya datang semakin dekat dan mendekat pada engkau. Laksana pijar di kegelapan malam, engkau yang berbujur lesu di kegelapan itu tiba-tiba merasai energi ketulusan datang. Benar, dua cahaya itu kini menampakkan dua wajah. Pertama adalah wajah wanita penuh keriput di bawah matanya. Ia menangisi kondisimu yang tengah sekarat tanpa daya. Engkau pun berkata, Ibu, itukah engkau ibu? Wanita percaya itu pun penuh ikhlas membalasi engkau. Iya nak, aku ibumu. Apa yang kau lakukan di dunia hingga seperti ini anakku? Wajah bercahaya kedua pun turut serta bertanya pada engkau. Iya anakku, tak engkau jalanikah pembelajaran ibadah dari kami padamu selama ini? Cahaya yang ternyata itu kedua adalah ayahmu mendekap. Engkau pun mengibah, Ibu, Ayah, dapatkah kalian menolong anakku ini? Maafkan kami, anakku, kami akan sangat ingin menolongmu. Meski selama ini engkau berlaku tak elok pada kami, namun hanya bisa menolongmu dari tempat nista ini. Jika engkau berkenan meminta pintu taubat dan syafaat pada kekasih Tuhanmu, siapakah gerangan beliau? Duhai Ibu, Ayah, Tuhan ingatlah. Kau pun mengingat-ingat, namun orang tua Tuhan sangat ikhlas membantu Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutur dia berdua melirik. Dengan gagap Tuhan akhirnya dapat menemukan ayah dan ibu Tuhan. Seketika padang hijau penuh keindahan itu tiba-tiba berubah terang. Tiba-tiba di ujung depan sana, di antara ujung sudut bumi dan langit, sudah sebuah cahaya diturunkan oleh Allah. Cahaya itu adalah cahaya syafaat, cahaya kekasih Nur Muhammad. Sedemikian pemurahannya Allah, sedemikian cintanya Rasulullah pada umatnya. Cahaya berwajah penuh keribuan akhirnya bisa lebih mendekat pada engkau. Ia yang membopongmu dalam perutnya selama 9 bulan, tidur menjebokmu dalam
melakukan apapun. Saat mengandungmu dalam kesusahan, saat makan pun ia tak tega sebelum melihatmu makan. Demi kesehatanmu dalam kandungan, ia rela cuti bahkan berhenti dari rutinitas profesionalnya, rutinitas kerjanya. Saat melahirkanmu ia berdarah-darah, bahkan ada yang ia belah perutnya. Demi membantumu melihat dunia, ia gadaikan nyawa. Saat engkau masih balita, ia sampai tak sempat hidup lega, terbangun dan terjaga di tengah malam gulita. Menyusuimu, mengganti popokmu tatkala engkau masih bayi tak berdaya. Bahkan ada yang memeras air susunya karena ia membantu mencari nafkah kepala keluarga. Dan ia pulang pergi membawakan susu di antar kota. Oh ibu, kenapa engkau masih sudi mendatangiku yang penuh gulita dosa padamu ini? Padahal aku dulu membentakmu, memaksamu ini itu untuk kesenangan pribadiku, dan sampai kini engkau belum bisa membalas jasa dengan menjadi anak berakhlak karimah, soleh dan soleha. Nyatanya ibumu masih ikhlas datang untuk memaafkan segala kesalahan. Engkau detik ini masih diberinya kesempatan untuk berbakti dan mendapat ridho. Ia adalah penuntun muara awal Tuhan mengenal diri sebagai manusia. Masihkah Tuhan ingin menyakitinya dengan melakukan kenakalan, kefasikan, bahkan kekufuran, kemungkaran dan kerusakan di bumi ini? Suamiku, masihkah engkau belum memaafkan anak kita? Merajuk ibu Tuhan pada suaminya meminta maaf untukmu padanya. Cahaya berwajah pria renta itu masih bergeming. Ya Tuhan, lelaki yang selama ini selalu ada untuk Tuhan, mengajari Tuhan berjalan, menyerahkan nyawanya jika perlu dalam menyemai nafkah hanya untuk membelikan susu dan popok Tuhan. Ia rela punggung terbakar kepanasan. Sang anak pun mulai menangis. Siang juga malam menyemai asa keluarga. Demi bisa engkau sebut ayah belikan ini, ayah belikan saya itu. Sampai-sampai ia merelakan dirinya untuk tak pakai bahagia, tak masalah, asalkan ia bisa memberi sakumu tatkala berkelana menuntut ilmu. Dengan mata berkaca-kaca, seorang tuan itu pun akhirnya mau menolong. Kini dua cahaya itu mengangkat tubuh nista keluar dari lumpur dosa. Oh ayah, ketika aku hanya bersenang-senang dan berfoya-foya menghabiskan bekal darimu untuk nafsu dunia aku belaka, kenapa kau masih mau mendekat kemari? Tuhan, ibu dan ayah Tuhan kini bisa bersatu kembali pada rumah. Tuhan beserta mereka tak kuasa menahan linangan air mata kedamaian bertumpah. Tuhan dipeluk oleh mereka berdua baru saja. Tuhan mengikhlaskan nama Tuhan menjadi Tuhan-Tuhan sekalian. Bukankah kebahagiaan itu telah bisa dicintai Tuhan, bukan menjadi tuan tanah, tuan kontrakan, tuan ruko, tuan harta, tuan jabatan, dan tuan di bumi ini? Marilah engkau isi diri ini dipenuhi petunjuk Rasulullah, diridhoi kedua orang tuamu. Bukankah permintaan ibu dan ayahmu hanyalah lantunan doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, bukan menjadi tuan yang penuh kesombongan?